I know people like first fight and they wanna see second fight, and also I wanna make second fight and I wanna be winner of this fight. What about belts now, which I could see? Before I was so wanted to have these belts and nothing else. But today I want not only just belts. I wanna revenge. I wanna fix what I did before. I wanna win, not just belts. It's not only about belts now. Dmitry Bivol says that he wants revenge. What do you think when you hear that? We have revenge. If you want revenge, no problem. Laga menarik dan menantang akan digelar pada 22 Februari mendatang di Riyadh, Arab Saudi, yang tentu saja didukung penuh oleh seorang Turki ala Sheikh. Laga itu adalah laga ulang antara dua jagoan yang sebelumnya bertarung, yaitu Artur Beterbiev melawan Dmitry Bivol. Laga mereka memang cukup pantas untuk dinantikan oleh penggemar tinju dunia. Pertarungan di divisi 175 sejak didominasi oleh mereka berdua memang terlihat menarik untuk diikuti, di mana keduanya terus-menerus dikaitkan dengan petinju papan atas lainnya, sebut saja nama Canelo ataupun David Benavidez. Pertarungan akbar itu kini telah dimulai, yaitu dengan konferensi pers pertama mereka yang digelar kemarin, di mana masing-masing petarung saling memberikan komentarnya atas lawannya yang akan mereka hadapi nanti. Dmitry Bivol datang dengan persiapan matang untuk konferensi pers itu, tentu saja demi pertarungan ulangnya melawan juara 175 tak terbantahkan Artur Beterbiev dalam pertarungan ulang mereka di bulan depan nanti. Dalam konferensi pers itu cukup terlihat bahwa Artur Beterbiev telah mendominasi Bivol dengan tatapan matanya, seolah menunjukkan jika dalam laga nanti dia akan memakan mentah-mentah seorang Bivol. Tatapan Beterbiev seolah mengatakan semuanya yang akan terjadi nanti. Ya, Bivol mungkin akan dihancurkan lagi, kecuali dia berlari seperti yang pernah dia lakukan dalam laga pertama mereka, yaitu dengan kekalahan keputusan mayoritas 12 ronde pada 12 Oktober tahun kemarin. Dalam laga tersebut, Bivol seolah tidak dapat memberikan perlawanan melawan Beterbiev setelah dia mulai menekannya pada ronde ke-6. Ya, di ronde ke-6, Bivol mencoba bertahan dan terlihat terhuyung-huyung. Dari mulai itu, dia mulai berlarian sambil melepaskan tembakan saat dia berlari, bertahan, dan tidak menunjukkan keinginan untuk bertarung. Penggemar Bivol saat itu bersemangat dan percaya bahwa jagoan mereka telah menang, tetapi kenyataan ternyata membuktikan hal lain. Bivol seperti kehilangan keberanian dan keteguhan hatinya saat dia melawan Beterbiev. Padahal waktu itu dia sangat membutuhkannya. Dia tampak seperti sedang dikejar oleh serigala yang lapar dan marah. Matanya membelalak karena takut dan dia terlihat menginginkan belas kasihan. Dalam konferensi persnya kemarin, Bivol telah meyakinkan dirinya jika dia akan berbeda dengan yang pertama dulu, dan itu adalah memang yang diperlukan Bivol nanti. Beterbiev terlalu lapar kelihatannya dalam laga nanti, sehingga jika Bivol penampilannya sama dengan yang kemarin, maka dia hanyalah akan menjadi santapan empuk bagi serigala lapar itu. Dalam laga pertama, Beterbiev telah memenangkan pertarungannya dengan skor 115-113, 116-112, 114-114. Sekarang ini, juara undisputed itu ingin menutup babak persaingannya dengan Dmitry Bivol untuk kali kedua. Dia akan melakukannya dengan cara yang akan membuat penggemar dan promotornya Bivol tidak dapat protes, seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya, yang seakan-akan mereka dikalahkan secara tidak adil. Memang kita akui bahwa kemenangan keputusan mayoritas 12 ronde Beterbiev atas Bivol dalam pertarungan mereka pada 12 Oktober tahun kemarin tidak cukup untuk memuaskan penggemar, untuk memungkinkannya melawan petarung yang lebih top. Dengan demikian, Artur Beterbiev terpaksa melawan Bivol lagi. Tetapi kali ini dia diharapkan menyerang Bivol tanpa henti, mengejarnya untuk mendapatkan kemenangan KO. Bivol telah membuat Beterbiev marah pada ronde ke-7 saat dia melancarkan kombinasi 4 pukulan. Dia mencoba melakukan apa yang telah ia lakukan saat melawan Canelo, digunakan untuk
melawan Peter Biff. Hal itu membangkitkan semangat kompetitif Peter Biff dan rasa tidak hormat yang telah ditunjukkan Bivol, sehingga dia mengejarnya sejak saat itu. Ketika Peter Biff akhirnya mulai menekan Bivol tanpa henti, tekanan itu ternyata hanya sepihak. Bivol tampak ketakutan dan tidak mampu berdiri dan bertarung. Itulah bagian yang menarik. Bivol kurang berani dibandingkan beberapa lawan Peter Biff kemarin seperti Yarde ataupun Callum Smith. Kedua petarung itu justru datang untuk bertarung dan mencoba menjatuhkan Arthur. Kita tidak melihat hal itu dari Bivol yang bertarung seperti ketakutan sepanjang babak ronde kedua dan membuat pertarungan menjadi membosankan untuk dilihat. Dalam laga ulang melawan Peter Biff itu, jika Bivol berhasil mengalahkan Peter Biff, maka kemungkinan besar dia akan dipertemukan lagi dengan Canelo di 175 untuk perebutan gelar Undisputed, dan hal itu telah dikatakan oleh promotornya yaitu Eddie Hearn. Namun melihat cara Peter Biff mengakhiri pertarungan di laga pertama dulu dengan mengejar Bivol yang tampak ketakutan dan lelah di sekitar ring, kemungkinan besar Arthur Peter Biff akan memenangkan pertarungan ulang lagi pada tanggal 22 Februari nanti. Canelo tidak mengatakan apapun tentang keinginannya untuk melawan Peter Biff jika ia menang dalam pertarungan keduanya melawan Bivol. Satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk melawan superstar Meksiko itu sekali lagi adalah Bivol, karena tentu saja alasannya yang sangat jelas. Harapan ataupun rencana awalnya adalah Bivol akan mengalahkan Peter Biff dalam pertarungan mereka tanggal 12 Oktober yang dulu dan kemudian menghadapi Canelo untuk perebutan semua gelar. Sayangnya bagi Bivol dan Eddie Hearn, Peter Biff justru menang dengan putusan mayoritas 12 ronde, sehingga hal itu mengacaukan segalanya. Saya tidak yakin apa yang akan dilakukan Canelo, pertarungan apalagi yang akan cocok untuknya. Crawford, saya rasa itu tidak akan terjadi. Benavidez sekarang sudah di 175 dan saya rasa dia tidak akan pernah turun ke 168 dan dia akan bertarung hebat dengan melawan petinju ganas David Morrell. Jika Bivol mengalahkan Peter Biff dalam pertarungan ulang, Canelo dapat menyamai Bivol untuk perebutan gelar Undisputed di 175. Itu adalah bayaran besar, hadiah besar. Itu adalah pertarungan yang sulit, kata Eddie Hearn. Tentu saja dapat dipahami mengapa Eddie Hearn tertarik pada pertarungan ulang Canelo versus Bivol ini, karena pertarungan itu akan mendatangkan banyak uang dan petarungnya yaitu Bivol akan menjadi favorit berat untuk menang. Pertarungan itu tidak seperti pertarungan di mana Bivol akan menghadapi resiko besar untuk kalah seperti halnya kali ini, atau seperti jika Bivol naik ke penjelajah untuk menantang juara IBF Jai Opetaia. Jika itu terjadi maka akan menjadi mimpi buruk bagi Bivol. Canelo belum menyebutkan keinginannya untuk bertarung ulang dengan Bivol akhir-akhir ini dan masih dipertanyakan apakah dia akan melakukannya, kecuali tentu saja dengan bayaran yang sangat besar. Dia memiliki pilihan di 168 melawan Crawford dan beberapa petarung lainnya. Dimitri Bivol terlalu besar untuk Canelo dalam pertarungan mereka 3 tahun yang lalu, dan pertarungan ulang tampaknya tidak ada gunanya. Kita harus ingat bahwa 3 tahun lalu, tepatnya pada 7 Mei 2022, Bivol mengalahkan Canelo dengan keputusan mutlak 12 ronde di T-Mobile Arena, tetapi tampak terlihat jauh lebih berat sebelah. Canelo kemudian beralasan dengan mengatakan jika dia bertarung dengan kondisi cedera dan tidak berlatih dengan baik. Jika dalam laga ini Bivol kembali kalah, maka lawan lain seharusnya diizinkan untuk menantang Peter Biff daripada harus mengulangnya dengan pertarungan ulang yang dirasa tidak perlu. Dunia tinju, penggemar tinju tentu saja lebih suka David Benavidez, Joshua Buatsi ataupun David Morrell untuk menghadapi Peter Biff daripada Bivol yang berpikiran defensif mendapat kesempatan lagi. Pertarungan Peter Biff-Bivol cukup membosankan karena gaya bertahan yang dibawa oleh Bivol yang melibatkannya dengan langkah mundur 3 kaki ala Shakur ataupun Hani. Peter Biff menguasai seluruh pertarungan pertamanya dengan menyerang dan mengejar Bivol seperti tikus di sekitaran ring. Ya, apapun yang akan terjadi, laga antara Bivol versus Peter Biff ini memang layak ditunggu sebagai pembuktian siapa yang menjadi undisputed di 175, atau paling tidak untuk memberikan keyakinan penuh bagi penggemar tinju atas pertarungan pertama mereka yang dinilai oleh sebagian penggemar, khususnya penggemar Bivol, bahwa kemenangan Arthur Peter Biff kurang meyakinkan. Ya, kita tunggu saja.